Ya. Ya, itu masuknya bab doa. Bab doa itu biasanya pembahasannya di kitab-kitab tasawuf. Ya. Secara umum doa itu diperintahkan sama Allah. Ya, diperintahkan sama Allah kita untuk meminta, memohon kepada Allah. Hukumnya sunnah. Kalau secara tasawuf ada sangat dianjurkan. Wah, khilaf para ulama tentang masalah tadi, apakah hadis tadi dari Rasulullah atau tidak. Yang jelas dalam masalah doa, enggak harus semua doa itu dari Rasulullah. Sebab Allah memerintahkan ud'uni, mintalah kalian kepada saya. Ya, dan namanya orang manusia itu bahasanya banyak. Ya, ada yang bahasa Jawa. Dia berdoa dengan bahasanya boleh. Nah, kalau dalam wudu bagaimana doa-doa yang diucapkan itu? Menurut sebagian ulama itu ada riwayatnya, ada sanadnya. Ada sanadnya walaupun sanadnya dalam tatanan ilmu hadis tidak kuat, yakni dhaif. Tapi para ulama mengatakan selama untuk bab amal itu hadis dhaif bisa diamalkan. Kalau hadis dhaif enggak diamalkan, berubah ini tatanan Islam semuanya. Dan itu kerjaannya orang orientalis. Orang orientalis sekarang berupaya ya memalsukan sejarah perawi para sahabat supaya banyak ajaran Islam yang tidak lagi diamalkan. Sebab hadisnya dhaif. Padahal enggak begitu. Ini kalau saya boleh ya izin Pak Admin, kita masuk ke ranah ilmu hadis sedikit ya, biar sekalian pusingnya. Jadi di zaman kita ini orang orientalis ini mencetak Wahabiyah. Mereka ini semakin kurang ajar terhadap para ulama, sampai pada batasan mengacak-acak disiplin ilmu hadis yang sudah mapan, sudah disepakati sepanjang zaman. Nah, apa muncul di pasaran ya, buku-buku yang membelah ya, mengacak-acak seakan-akan ngajarin para ulama. Contoh targhib wa targhib dulu dikarang untuk anjuran dan ancaman. Aturan mainnya, kaidahnya dari para ulama, selama bab anjuran dan ancaman itu boleh hadis yang sahih, hasan dan dhaif. Tapi ada si kurang ajar ini ya, mengarang sahih, targhib wa tarhib. Akhirnya apa? Maksud pengarang itu jadi kacau, jadi samar. Nah, yang bahaya Sunan At-Tirmidzi contohnya. Ya, di situ sahih Sunan Tirmidzi, dhaif Sunan Tirmidzi. Ini bahaya. Sebab maksudnya Imam At-Tirmidzi mengarang Sunan At-Tirmidzi itu untuk menekankan dan memberikan contoh bagaimana pengamalannya dalam satu tema hadis. Ya, contoh hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas, silakan dibuka di Sunan Tirmidzi nomor 187. Sunan Tirmidzi nomor 187. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas di situ tentang sholat jamak. Rasulullah di Madinah enggak hujan, enggak bepergian, tahu-tahu menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Jadi menurut hadis itu, hadis yang sahih, Nabi enggak kemana-mana, lagi di Madinah, itu bisa menjamak. Tapi karena Imam Tirmidzi maksudnya menjelaskan bagaimana pengamalannya yang benar, setelah hadis 187, hadis 188. Hadis 188 ini hadisnya beda. Ya, man jama'a baina sholatain bila safarin wala udhrin faqad atababan min abwabil kabair. Barang siapa ya melakukan sholat jamak tanpa udzur, tanpa musafir, tanpa sakit, tanpa alasan apa-apa, tahu-tahu menjamak sholat, ya, berarti dia sudah melakukan dosa besar. Berkata Imam At-Tirmidzi, dalam hadis tersebut ada Hanash, perawinya ada Syekh Hanash.
As-Sun'ani. Dia ini matrukul hadis. Dia ini orang yang ditinggalkan hadisnya, artinya ini hadis dhaif. Tapi komentar Imam Tirmidzi, wal amal ala hadza. Wal amalu ala hadzal hadis. Yang diamalkan hadis yang nomor 2 tadi, yang 188 yang hadis dhaif tadi. Sok mangga silahkan itu kitab Sunan Tirmidzi dipisah. Sahih Tirmidzi, dhaif Tirmidzi. Kira-kira orang awam ngamalin yang mana? Orang awam seakan-akan dipahamkan yang membaca, oh yang diamalkan itu yang sahih. Berarti jangan kaget kalau sekarang ada orang nggak hujan, nggak sakit, nggak bepergian, tahu-tahu mujamak sholat. Ini gara-gara kurang ajarnya Wahabi yang mengacak-acak ya ilmu hadis ya yang sudah baku dari para ulama. Nggak ngerti maksudnya pengarang kitab. Begitu juga Imam Baihaqi, Imam Al-Mundhiri, A'immah. Oh sekarang tambah kurang ajar lagi. Muncul di pasaran Sahih Bukhari. Seakan-akan Imam Bukhari dulu sudah dianggap Amirul Mukminin fil hadis, hadisnya sahih, dimunculkan karangan baru, dikoreksi lagi. Ternyata di Bukhari ada yang tidak sahih. Jadi dikaranglah kitab Sahih Bukhari. Ada ta'alum 'alal ulama. Ya, ini berarti ngajarin ulama, kurang ajar sama para ulama. Ya, ini repot kalau ngaji nggak duduk sama ahli hadis, nggak duduk sama pakar hadis. Ya, ketemu yang abal-abal ini akhirnya kacau balau. Ya, ini mohon maaf karena keluar dari tema ya. Sekalian ya, karena miris kita sekarang ini banyak yang Allah menyampaikan agama tidak amanah. Ya, akhirnya pemahaman yang didapat ini kacau balau. Makanya ada kelompok golongan, loh kok sholatnya di jamak, nggak hujan, nggak apa. Oh hadisnya sahih loh. Jadi sekali lagi, mana dalilnya? Itu pertanyaan ngawur ya, itu pertanyaan yang menyesatkan. Tugas kita mengikuti para ulama. Nggak tahu, tanya kepada orang alim. Fas'alu ahla dzikri, udah cukup selesai. Nanti dijawab, ajar, amalkan. Ikut mazhab siapa? Itu boleh. Apa harus tahu dalilnya? Nggak harus tahu dalilnya.